What's up, Bro Kemar di sini hadir lagi dengan video yang bahas seputar gadget, dan kali ini saya akan membahas 3 gadget yang akan mempermudah hidup kalian. Oke, yang pertama adalah Samsung Galaxy Smart Tag. Dulu pasti kita pernah mendengar ungkapan kalau misalnya kita kehilangan kunci motor, di miss call aja kunci motornya. Dan ternyata hal tersebut bisa terjadi berkat alat ini. Jadi omongan itu sudah bisa terjadi beneran. Jadi alat kecil dari Samsung ini bisa men-tracking dimanapun benda yang sedang kita cantolkan. Dan untuk saya gantungkan Smart Tag ini pada kunci motor saya. Dengan harapan kalau misalnya saya bingung mencari kunci motor, yang perlu saya lakukan adalah cukup menelponnya aja. Tapi tidak cuma terbatas pada kunci motor aja. Kalau misalnya saya lihat dari iklan yang ditawarkan oleh Samsung, kita bisa memasangkan Smart Tag ini pada hewan peliharaan, kunci mobil, kunci motor tadi seperti yang sudah infokan, tas mungkin, bagasi, atau apapun yang biasanya kita sering bingung mencarinya di mana. Mungkin satu-satunya hal yang tidak bisa kita tracking kalau misalnya ditempelkan Smart Tag ini adalah gebetan. Kalau lagi hilang susah mungkin ya. Duh, jok saya kok kayak sobat HP gini. Cara kerjanya simple banget. Pada saat kita pertama kali membeli, kita cukup pairing Smart Tag ini dengan handphone Samsung kita, dan pastikan kalian sudah download aplikasi SmartThings. Dan kita cukup menunggu aja proses pairingnya. Bisa kita juga atur namanya, lalu setelah itu pasangkan dengan benda apapun. Jadi kalau misalnya saya lupa naruh kunci motor ini di mana, cukup menuju ke SmartThings Finds dan tekan the ring, dan alat ini akan berbunyi, lalu kita tinggal ikuti aja suaranya. Atau kita juga bisa menggunakan fitur navigasi kalau berada di lokasi yang berbeda. Jadi kalau misalnya misal benda ini jatuh gitu, atau kebawa temen tapi nggak tahu kebawa siapa gitu, kita bisa menggunakan fitur navigasi ini. Atau bisa juga menggunakan fitur cari sekitar yang bisa benar-benar memandu kita mencari benda ini. Jadi kalau misalnya bendanya itu semakin dekat, dia akan menunjukkan keterangan semakin kuat kalau arahnya berbeda atau salah, dan dia akan menunjukkan sinyalnya semakin lemah. Satu lagi fitur tambahan yang menjadi nilai tambah dari Galaxy Smart Tag ini adalah kalau bisa kita lihat di bagian tengahnya ini, benda ini bisa ditekan. Dan ternyata oleh Samsung itu dimanfaatkan untuk bisa mengontrol benda lain. Dalam artian sini bisa kita kontrol TV, Smart TV kita, kemudian AC, kulkas, atau apapun yang sudah terkonek dengan handphone kita. Dan untuk kasus saya konekkan Galaxy Smart Tag ini ke TV saya. Jadi kalau misalnya saya ingin menyalakan TV, begitu nyampe rumah, saya cukup tekan sekali aja dan TV akan langsung menyala. Tapi ada 2 opsi perintah lainnya, yaitu dengan menahan. Dan itu bisa kita atur pada aplikasi SmartThings ini. Kemudian benda kedua adalah ini. HDMI Mogo, sebuah benda yang boleh saya bilang multifungsi. Dia punya beberapa fungsi sekaligus. Yang pertama adalah Bluetooth speaker, yang kedua adalah proyektor, dan yang ketiga adalah Android TV. Yes, benda kecil ini bisa kita manfaatkan untuk entertainment di rumah kita maupun digunakan untuk kerjaan kita dibawa keluar. Karena benda ini ukurannya portable banget dan dia sudah memiliki baterai jelasnya. Bisa kalian lihat bagian-bagiannya pada saat proses unboxing. Tombol play di bagian atas, plus minus itu adalah tombol volume, kemudian ada indikator lampu, kemudian di bagian belakang kita akan menemukan tombol power, diikuti oleh headphone jack 3,5 mm, port HDMI, kemudian USB-A, dan juga port power dari benda ini. Dan sebagai informasi aja, ini adalah benda yang memenangkan Red Dot Design Award tahun 2019. Dan saya puas sekali melihat bentuk fisik dari benda ini yang menurut saya oke banget. Bukan hanya desainnya yang menurut saya oke, tapi fitur-fitur yang ditawarkan juga luar biasa. Secara kualitas dia memiliki 210 ANSI lumens, kemudian sudah dibekali speaker Harman Kardon, dan itu artinya kita tidak perlu lagi mempertanyakan bagaimana kualitas suara dari benda ini. Untuk bisa mengkontrol benda ini, kita bisa menggunakan remote yang sudah disediakan, dan menurut saya juga desain dari remote-nya ini seamless banget, minimalis banget, estetik sekali, sesuai dengan benda ini sendiri yang sangat-sangat cakep. Dan sekali cas diklaim mampu bertahan 2-4 jam digunakan untuk menonton film, atau kalau misalnya digunakan untuk mendengarkan musik bisa bertahan sampai 8 jam. Dan sekali lagi itu artinya benda ini super portable. Kalau misalnya kita mau presentasi di tempat klien, kita bisa membawa benda ini dan tinggal colokkan ke laptop karena sudah ada port HDMI-nya, dan kita bisa langsung presentasi. Tapi buat saya, benda ini saya jadikan sebagai alat entertainment di rumah. Sebelum tidur saya biasanya nonton film, dan menurut saya itu adalah solusi yang paling enak sebelum kita tidur. Karena yang jelas
Kalau misalnya kita nonton TV, pasti ada blue light yang biasanya itu malah bikin otak kita itu bekerja. Tapi kalau misalnya saya menggunakan ini, saya tembakkan saja tampilannya itu ke tembok. Dan itu artinya tidak ada blue light yang mampir ke mata saya. Dan karena benda ini sistemnya adalah proyektor, bisa sampai dengan 100 inch lebih. Tapi yang saya suka yaitu autofocus. Jadi yang perlu saya lakukan adalah cukup tembakkan saja ke arah tembok. Kita tidak perlu lagi mengatur fokus kayak proyektor zaman dulu lah. Dari awal pertama kali menyalakan juga simple banget. Kita cukup konekkan saja handphone Android kita yang sudah terkonek dengan Google. Kemudian dia langsung login dan seperti biasa update dulu. Tapi karena dia sudah menggunakan operating system Android, itu artinya semua aplikasi yang ada di Android yang sudah support dengan Android TV bisa kita manfaatkan. Baik itu untuk aplikasi streaming nonton film atau aplikasi-aplikasi gaming juga bisa kita temukan pada XGIMI Mogo Android TV ini. Dan biasanya saat saya nonton sebelum tidur, saya posisikan benda ini di samping kasur. Walaupun posisinya agak miring, tapi dia punya fitur yang namanya adalah side projection. Jadi sekali lagi dia akan secara otomatis mengatur supaya tampilannya akan tetap kotak seperti kita nonton TV kayak biasanya. Jadi nggak perlu kita atur secara manual. Walaupun sebenarnya juga kita bisa atur secara manual. Bisa dipilih antara digunakan di belakang proyektor ataupun misal digantung di atap atau di langit-langit ya. Sudah support Chromecast juga, jadi kita bisa nge-cache dari benda kita dari handphone atau apapun. Serta yang spesial adalah ada promo khusus kalau misalnya kalian membeli di JDID dengan menggunakan voucher Ibro Kumar, dan diskonnya tuh lumayan, 1,5 juta rupiah bisa kalian manfaatkan kalau misalnya kalian ingin membeli benda ini. Dan kalau misalnya saya lihat di website juga ada beberapa tipe lainnya yang lebih pro kalau misalnya kalian mencari sebuah benda yang memiliki fitur lebih dari benda ini. Oke, selanjutnya benda ketiga adalah yang satu ini. Ini adalah sikat gigi elektrik, namanya Poma Brush. Benda ini akan mempermudah kerjaan kalian setiap pagi maupun malam ataupun setelah makan siang. Karena itu artinya kita bisa menghemat tenaga karena kita nggak perlu buang energi untuk menggosok gigi. Dan bisa kalian lihat desain dari sikat gigi elektrik ini sendiri sangat-sangat estetik. Makanya saya pilih di video kali ini gadget estetik. Dan secara desain dia juga sudah memenangkan A-Design Award tahun 2020. Saya paham karena memang bentuknya itu seamless. Proses unboxingnya juga simple banget. Bisa kalian lihat, kita akan menemukan satu tempat yang sekaligus berfungsi sebagai charging case. Kemudian di dalamnya kita akan menemukan brush head. Dan kalau misalnya kita lihat di charging case-nya, kita akan melihat indikator yang akan menunjukkan sisa baterai dari sikat gigi elektrik ini. Tapi sebagai catatan, kalau misalnya saya cek dari websitenya, cuma butuh dicas 3 kali setahun aja. Dan itu artinya baterai dari benda ini nih awet banget ya. Keseluruhan benda ini dibalut finishing matte ya, ngedoff gitu. Dan kalau misalnya kita lihat sikat giginya sendiri juga berbahan silikon kayak gitu dan ngedoff juga. Bener-bener seamless. Tombol power kita temukan di bagian sini. Hanya satu tombol itu aja dan dia akan bergetar kalau misalnya kita tekan. Dia bisa menghasilkan 15.000 powerful and soft vibration per menit. Jadi dalam waktu 1 menit dia akan mengkombinasikan gerakan yang keras kemudian halus. Jadi itu sekali lagi bikin hemat, kita nggak perlu. Dan kemudian permukaan sikatnya ini dia sudah menggunakan super soft charcoal infused PBT nylon. Jadi ini benar-benar halus seperti nylon, seperti karet kayak gitu, tapi nggak karet yang kasar ya. Dan silikon brush ini katanya cocok digunakan untuk gigi dan gusi yang sensitif dan nggak perlu lagi diganti sampai 6 bulan katanya. Nah, tinggal dilepas gitu aja kalau misalnya mau dipasang. Wah. Gimana kalau kena air? Jangan khawatir karena dia sudah memiliki sertifikasi IPX7. Jadi kalau misalnya kita ngebilas ya tinggal disiramkan aja di bawah air, di bawah wastafel. Dan cara penggunaannya juga seperti yang saya informasikan tadi, cukup ditaruh aja di bagian gigi yang mana ingin dibersihkan dan dia akan bergetar secara otomatis. Dia akan mengkombinasikan gerakan kasar dan juga halus biar bisa maksimal dalam membersihkan gigi kita. Dan kalau misalnya saya cek di websitenya, waktu yang optimal untuk digunakan menyikat gigi adalah sekitar 2 menit. Dan karena benda ini pasti kita pakai setiap hari, pagi, siang, sore, atau minimal pagi sama malam, itu artinya benda ini sangat-sangat dibutuhkan oleh kebanyakan orang. Dan sekali lagi, karena desain benda ini sungguh estetik, makanya saya masukkan di video gadget estetik bersama Ibro Kumar kali ini.
Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jadi gimana menurut kalian? Benda mana yang kalian sukai? Smartech, Xgimi Mogo, atau Poma Brush ini? Silahkan tulis di area komen di bawah. Dan spesial untuk Poma Brush, saya akan berikan giveaway buat kalian. Saya akan berikan 2 Poma Brush lainnya. Bagaimana cara ikutannya? Kalian bisa langsung cek account Instagram saya @ibrokumar. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya Bro Kumar pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.